cara membuat ya seperti ini, kemudian begini kan, tarik sudah selesai. Jadi ilmunya hanya lisan, praktek barangnya tidak ada. Facebook yang ada di Mama itu tongkos yang paling sepuh. Ya, makanya saya tertarik lagi. Tertarik dengan tongkosnya ini. Ada sesuatu yang unik. Betul. Nah, alhamdulillah malam ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di malam ini tanggal berapa hari? 11 ya. Tanggal 11 Maret. Ya, 11 Maret 2020 malam Kamis tepatnya. Kami, saya dari Gerbang Pulau Madura, Mbak Yayu dari owner dari Peri Kecil, dan Pak Doeng dari Laskar Cakraningrat. Hari ini, malam ini kita akan sowan ke rumah Maestro Om Rahmat, karena kami tertarik dengan postingan beliau, foto beliau di Facebook ya, yang memakai tongkos. Sepertinya ada sesuatu yang unik tentang beliau. Berbeda dengan tongkos biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama saya. Alhamdulillah. Seporna ganggu malam. Barakallah, alhamdulillah. Seporna baru sempat ada habis. Masih ada pangan, ada telepon Mas ya. Yang berproduksi sepertinya. Pesanan kayak banyak. Pesanan ini yang baru baru dipotong, yang belum dipotong masih tinggal ada 10 lembar. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kami. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu langsung dengan Pak Rahmat. Saya biasanya memanggil Om Mama. Beliau rupanya malam ini sedang mengerjakan ada garapan. Iya, ada garapan. Lihat di sini bahan apa ya? Kainnya sangat banyak, termasuk ini. Termasuk apa ini, Om? Namanya, Om? Alat cetaknya. Alat cetaknya. Jadi benar sepertinya Pak De ya. Tujuan kita ke sini memang benar pas ke orangnya. Ya, kami awalnya melihat di postingan itu, yang di Facebook itu ada sesuatu yang menarik tentang tongkos yang dipakai Om Rahmat, Mama. Tidak seperti, mohon maaf, tidak berbeda lah dengan tongkos-tongkos yang lain yang selama ini kita tahu, Pak De. Jadi berawal dari ketertarikan itu, akhirnya kami berdiskusi bagaimana sih caranya bisa sowan ke rumah Om Mama, dan alhamdulillah kami diterima dengan baik, dan kebetulan memang Om Mama sedang mengerjakan pesanan Om. Ya. Dan ini barang yang sudah tongkos yang sudah jadi selesai. Sejarahnya bagaimana Om? Sampai Om Mama bisa berproduksi. Ya, terima kasih. Saya tahun 70-an itu sudah mengenal odeng yang jenisnya seperti ini, ekornya 2. Kemudian ekornya 1. Karena waktu itu kan masih anak-anak, saya tidak mengerti gunanya pakai ini apa. Setelah saya pakai yang ekor 2, saya pakai gini. Kemudian bapak sama saya itu bilang, kamu jangan pakai yang itu dong. Pakai yang mana? Pakai yang ekor 1. Jadi saya pakai yang ini, jenis ini. Ini namanya pereter. Jadi pereter ini dipakai oleh seorang anak laki-laki yang belum menikah. Berjaga ya. Kalau yang sudah begini, ini ekornya 2. Itu dipakai yang sudah menikah atau yang pernah menikah. Jadi simbolnya 2. Kalau dilihat dari filosofinya, ini asalnya mulai dari Cakraningrat 4 dan 5. Kenapa kok dinamakan meme? Nah, nanti bisa dibantu Mas Doeng ya. Tapi yang saya tahu, meme itu binatang laut. Pas benar. Kebetulan yang diperintah saat itu tuh
bukan seperti zaman sekarang begitu ada perintah besok udah jadi. Ini enggak, masih bertapa, bersemedi. Akhirnya ketemu dengan ikan atau hewan laut, ternyata lagi Kawin. Jadi diangkat ekornya gini, persisnya gini. Ya modelnya seperti meme, dibawa ke waktu itu ke raja. Seperti ini yang saya terima. Udah buatkan aja ikat kepala yang seperti itu. Jadi gini Om, tongkos ini mulai dikenal di zaman pemerintahan Cakraningrat keempat. Betul. Iya, insya Allah. Jadi sebelumnya Cakraningrat 3, 2, dan 1 itu belum masih ada. belangkon. Masih belangkon. Masih Berarti, belangkon. mohon maaf, masih kiblatnya ke Jawa mungkin berarti ya kalau tidak salah. Karena di dalam salah satu buku yang dikeluarkan oleh Belanda, catatan Belanda, di sana itu menulis Raden Jurit menggunakan belangkon yang beda dengan belangkon biasa seperti di Jawa. Di sana diterangkan ada ujungnya ngelewer 2, karena mungkin saat itu tidak seperti sekarang ini jadi ngelewer. Nah, di sana tulisannya bangsa Belanda itu saya lupa namanya, sesuatu hal yang menarik yang membedakan beliau datang dari mana. Gitu. Yang disampaikan Mama tadi, tongkos ini, odeng ini terinspirasi dari meemeh, binatang laut ya. Mimi lamintuna. Kalau yang ini mungkin yang disampaikan Mama kan meemeh yang sedang berdua. Iya. Jadi kalau persepsi saya mungkin yang yang peretan ini meemeh yang sendirian, laki sendirian. Jadi dua-duanya terinspirasi dari apa bahasa Indonesia meemeh? Mimi ya. Mimi. Mimi. Bagus Mama. Memang beda Pak Ayub. Memang beda ini dengan yang tongkos yang selama ini kita tahu Pak De. Begini Om, tentunya Om Mama ini mendapat ilmu membuat tongkos tidak begitu saja mungkin menurut penafsiran kami. Kira-kira dari mana Om Mama bisa membuat tongkos ini, membuat odeng ini dengan kekhasan tersendiri? Iya. Ada sanatnya Mas Joni. Rekan dari Inju, dari Mbana Inju itu yang benar seperti itu. Jadi ceritanya begini, saya waktu SD tahun 7 bulan itu, Kai Muhammad dari Budi Putro itu cerita kalau odeng ini artinya akhirnya saya namanya anak-anak ya, sampai alat cetaknya itu dibuat bola karena bulat kemudian ada kakinya seperti pion itu. Kepala pion. Pion catur gitu ya. Jangan dibuat mainan itu untuk cetakan odeng. Saya sendiri nggak ngerti odeng itu apa, sudah lupa lagi. Namanya anak SD kelas 3 waktu itu. Setelah dewasa, saya masuk SMA itu malah ada yang mau pinjem odeng tongkos. Paling panggil itu temanmu Rahmat itu, saya mau pinjem saya bilang gini, saya tidak punya tongkos Pak, walaupun di rumah itu ada, memang punya satu waktu itu, dan lagi memang apa istilahnya sih, warisan, tidak mungkin saya keluarkan. Hanya saya lulus SMA, saya mencoba lagi, saya tanya DKI, kita buat tahun 80 itu saya sudah buat, termasuk belajar silsilah. Belajar silsilah. Jadi mulai serius membuat tongkos ini, belajar membuat tongkos ini di tahun 80-an. Iya. Itu pun istilahnya tidak seperti ini, tidak tahu filosofinya, tapi saya tetap belajar melalui cerita-cerita. Akhirnya saya ketemu, seperti ini yang namanya odeng meemeh. Saya bilang bukan tongkos asalnya. Odeng meemeh. Karena memang aslinya dari itu. Iya, dari Mimi itu tadi yang sudah disampaikan Mama. Setelah tahun 80 saya kuliah ke
kemudian saya selesai kuliah itu kerja, semuanya itu bukan lupa, saya tinggalkan. Jadi bukan tidak punya profesi yang sesungguhnya untuk membuat ini atau tentang silsilah itu. Saya tinggalkan semua. Yang penting saya pernah lihat, pernah saya baca, saya pernah pelajari, saya diamkan. Selama saya jadi pegawai di lingkungan Pemda, timbul odeng yang macam-macam. Itu odeng kok seperti itu, tapi saya tidak negur secara langsung, cuma dilihat. Kalau ada orang tanya, itu odeng ya? Iya ya, odeng. Saya bilang gitu. Setelah dicek, kok beda cara buatnya dengan saya. Begitu saya pensiun 13 Januari itu selama 1 minggu, 13 sampai 20, itu saya langsung ingat ilmu yang diberi Mas Hasik, sepupu saya. Mas Hasik. Dek, ayo ke rumah, nanti saya kasih ilmu. Ilmu apa, Mas? Udah kesini aja. Saya diberi tulisan. Kalau nggak salah masih ada tulisannya. Saya simpan sebagai bukti aja, mudah-mudahan masih ada. Ini. Nah ini. Ini tahun 90. Nah, modelnya seperti ini. Jadi segitiga. Cuman gambar segitiga tok ya. Toret-toret, ini lipat 4, ini lipat 5. Cara buat ya seperti ini, kemudian begini kan, tarik-tarik sudah selesai. Jadi ilmunya hanya lisan, praktek barangnya tidak ada. Jadi saya simpan, begitu saya pensiun, tiap malam direnungkan, berdoa supaya dapat petunjuk. Saya kirim Fatihah ke leluhur saya. Hari ke-7 persis menjelang subuh, iya ada cara kebaik odeng tongkos, tarik. Nah, jadi langsung setelah subuh saya langsung buat praktek ya Mas? Iya, langsung praktek. Bismillah, tarik. Ya alhamdulillah ya Allah, petunjuknya mantap. Iya. Jadi dari tahun 80 itu memang sempat vakum ya, karena kesibukan Mama karena ini bukan komersial bagi saya pribadi. Karena ini kan hanya untuk melestarikan aja dari lingkungan keluarga besar ya. Nah, begitu ada pesanan, kok beda? Ya sudahlah, pakai aja, enggak apa-apa. Malah saya gratiskan itu. Sudah pakai aja, promosi enggak. Saya enggak pernah promosi untuk odeng. Yang penting mau dan suka pakai. Gitu. Tahu leluhurnya, saya bilang gitu. Itu keluarga dekat saya semua yang saya kasih. Jadi membuat odeng ini tidak asal buat, kalau yang saya tangkap dari Mama barusan tadi. Ya betul. Beliau ini memang memegang teguh pakem